Syawal ya. Syawal itu maknanya kan peningkatan. Peningkatan. Nah, Artinya Ramadan itu kan bulan tadrib, bulan diklat, pendidikan dan latihan untuk bisa menjadi lebih baik. Ya, goalsnya kan muttaqun, jadi orang yang bertakwa. Nah, masuk bulan Syawal, maka harusnya amal-amal yang ada di Ramadan itu kita pertahankan, bahkan meningkat. Siapa yang puasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan keridhaan dari Allah, kemudian dia mengikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun, kata Nabi. Nah, ini kan ada keutamaan khusus ya. Selain itu juga ya tadi ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan ya. Misalkan biasa di bulan Ramadan itu taraweh, maka di bulan Syawal pun kita qiyamul lail, tetap witir gitu. Di bulan Ramadan kita baca Quran, di bulan Syawal pun tetap baca Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol Santai Temani Jerah, ngobrol seru berfaedah. Masih bersama guru kita Ustaz Samsa Nur Hidayat. Masya Allah, kita sekarang masih di 10 hari terakhir teman-teman. Dan ini mendekati hari-hari terakhir menuju Idul Fitri. Karena sebentar lagi Idul Fitri dan sebentar lagi juga tentunya Syawal ya, 1 Syawal ya. Idul Fitri itu masuk 1 Syawal. Nah, ada beberapa hal mungkin yang ingin kita bahas nih di episode-episode menjelang Syawal ini, tadi itu mempersiapkan bulan Syawal. Biar gimana atau apa yang harus kita lakukan untuk mengisi bulan Syawal yang harapannya ya aktivitas kita itu tidak jauh berbeda seperti Ramadan gitu. Karena kan di Syawal juga ada sunnah puasa dan lain sebagainya. Nah, ada nggak sih kita mungkin mulai dari keistimewaan dari bulan Syawal itu sendiri gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syawal ya. Syawal itu maknanya kan peningkatan. Nah, artinya Ramadan itu kan bulan tadrib, bulan diklat, pendidikan dan latihan untuk bisa menjadi lebih baik. Ya, goalsnya kan muttaqun, jadi orang yang bertakwa. Nah, masuk bulan Syawal, maka harusnya amal-amal yang ada di Ramadan itu kita pertahankan, bahkan meningkat dibanding dengan bulan Syawal, sehingga nanti ketika ketemu Ramadan lagi, naik lagi, digas lagi ya, bulan Syawal naik lagi, walaupun mungkin naiknya tidak kayak Ramadan ya, tapi yang jelas meningkat. Jadi Syawal itu artinya peningkatan. Oke, jadi nah ini kadang mungkin kita juga baru tahu nih ya tentang makna sebenarnya Syawal itu adalah bulan untuk melakukan peningkatan, akselerasi amal-amal kita setelah kita didiklat, dilatih di bulan suci Ramadan. Jadi memang ada korelasi berarti ya Sad ya antara firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu yang menjadi orang-orang yang bertakwa gitu. Kan ketika kita sudah menjalankan diklat Ramadan dan mengkondisikan hati, mengkondisikan iman dan takwa kita, maka harusnya Syawal itu menjadi bulan pembuktian ya Sad ya. Dibuktikan tuh saum kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, zakat kita. Nah, itu di Syawal dibuktikan apakah masih bisa bertahan gitu kan minimal atau ya tadi sesuai dengan makna Syawal yaitu peningkatan. Nah, adapun gini Ustaz, kalau ibadah-ibadah yang harus dilakukan di bulan Syawal itu ada apa aja Ustaz secara khususnya mungkin? Ya, banyak ya. Salah satunya kan yang paling menonjol ya adalah puasa Syawal. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban tsumma atbahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan keridhaan dari Allah, kemudian dia mengikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun, kata Nabi. Nah, ini kan ada keutamaan khusus ya. Selain itu juga ya tadi ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan ya. Misalkan biasa di bulan Ramadan itu taraweh, maka di bulan Syawal pun kita qiyamul lail, tetap witir gitu. Di bulan Ramadan kita baca Quran, di bulan Syawal pun tetap baca Quran, walaupun ya durasi dan banyaknya yang kita baca tentu di bulan Syawal mungkin tidak sebanyak di bulan Ramadan gitu ya. Ketika Ramadan sholat berjamaah, Syawal pun sama. Ketika Ramadan ikut kajian, Syawal pun sama gitu. Nah, oke, jadi ternyata
ya salah satu keunikan dan kekhususan di bulan Syawal itu adanya puasa Syawal, dan itu juga mungkin sebagai masa transisi kali ya Ustaz ya. Kalau kita ngelihat dari kita kan sebulan tuh saum gitu ya, kemudian Syawal itu ditransisi nih menuju puasa 6 hari, kemudian dilanjutkan dengan puasa kalau orang tua biasa. Kita kan dulu nyebutnya nyawalan. Nah, karena puasa di bulan Syawal. Nah, kalau misalnya untuk waktunya Ustaz, puasa 6 hari di bulan Syawal itu apakah boleh di awal, di tengah, atau di akhir, atau misalnya di ini sehari puasa sehari enggak? Ya, memang ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan harus runut, misalkan tanggal 1 Idul Fitri, tanggal 2 sampai tanggal 7 berarti itu harus puasa, harus runut. Yang kedua ada yang mengatakan boleh di puasa kemudian 2 hari enggak puasa lagi, diselang-seling gitu. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Atau boleh di tanggal tengah tapi runut katanya begitu. Ya, intinya selama di bulan Syawal. Selama di bulan Syawal, pendapat yang wallahu alam ya, yang kalau saya pribadi cenderung kepada itu adalah apa? Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Apalagi kan kalau bulan Syawal kadang-kadang ya, walaupun mungkin tidak semua teman-teman hari ini mudik, kadang-kadang kan ada keluarga datang, ngajak makan. Betul. Kita kan kita lagi puasa nih. Bahkan kalau kita lihat beberapa riwayat, kalau kita sedang puasa sunnah, kemudian ada orang yang ngajak makan, orang saudara, lagi silaturahim dan seterusnya yang ngajak makan, maka yang lebih utama itu membatalkan puasa kita. Kalau puasa sunnah ya, makanya gak mungkin ya lihat silaturahim, wah Syawal batal lagi ya. Makanya ada ulama yang membolehkan tadi. Boleh pertengahan atau diselang-seling. Oke, Masya Allah. Jadi memang Islam memberikan kemudahan tentunya. Selama kita di bulan Syawal, ya kita disunahkan untuk melaksanakan puasa Syawal. Nah, kalau misalnya gini Ustaz, terutama mungkin buat akhwat yang berhalangan ketika puasa di Ramadan ya, itu baiknya apakah selesaikan Syawal dulu atau selesaikan qada puasa Ramadannya dulu? Iya. Ada yang mengatakan harus qada dulu. Kenapa? Karena kalau puasa Ramadan itu kan wajib, ya. Karena wajib, maka yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua ada yang mengatakan bagusnya Syawal dulu, karena Syawal itu waktunya terbatas. Sementara qada bisa 1 tahun lah ya. 1 tahun masih waktunya masih bahkan panjang. Bisa diakumulasi. Masih bisa diakumulasi gitu qada gitu. Ini ya tergantung, kalau saya pribadi lebih kepada lihat kondisi kita. Kalau memang kita kondisinya siap dengan saya mau qada dulu misalkan dan nyawalan masih bisa, bagus. Tapi kalau misalkan saya mah kayaknya mepet gitu ya, mau nyawalan dulu aja, nanti qadanya nanti di ini gak masalah gitu. Oke, jadi intinya apapun itu gitu ya, mau Syawal dulu atau mau qada dulu, ya itu nggak jadi masalah. Kondisinya secara lihat kondisi kita aja. Kondisi kita gitu. Jika memang kalau misalnya kodonya lama kan nggak sempet Syawalan, malah jadi nggak nyawalan nanti saatnya gitu kan. Kodonya misalnya berapa? 20 hari gitu. Sebetulnya kan kodo yang panjang bisa dicicil. Kalau katakanlah sebulan kita gak puasa, nyicilnya gampang. Gimana? Puasa aja tiap bulan 3 hari. Bisa. Itu kan selesai. Kalau 3 hari tiap bulan berarti 1 tahun tuh 36 lebih gitu. Jadi bisa ya yang jadi kalau dipikirin nggak puasa 30 hari, wah kayak berat. Tapi tiap bulan luangkan waktu 3 hari buat puasa. Nah itu jadi salah satu trik. Tapi niatnya niat qada. Niat qada ya, metode biar terasa ringan gitu. Jadi buat teman-teman akhwat juga kalau misalnya ada hutang puasa, lebih baik segera ditunaikan, jangan ditumpuk, jangan ditunda-tunda. Khawatirnya lupa ya Ustaz ya. Dan usahakan juga dicatat ketika memang kita nggak puasa berapa hari, itu dicatat biar juga nggak lupa. Karena kalau misalnya ini Ustaz, kita lupa mengqada puasa, itu jadi gimana secara hukumnya? Ya lupa mengqada puasa, bahkan sebagian ulama mengatakan kalau sampai 1 tahun kita harus puasa sekaligus bayar fidyah. Oh, bayar fidyah. Misalkan puasa tahun lalu lupa belum diqada ada 2 hari dan sudah masuk puasa tahun berikutnya, maka kita harus mengqada dan harus bayar fidyah. Nah, mau qada apa bayar fidyah atau dua-duanya? Ya, jadi memang baiknya kita tunaikan terlebih dahulu, apalagi kalau misalnya masih muda gitu ya. Beda kalau misalnya udah kakek-kakek, udah nenek-nenek ya wajar gitu ya. Tidak bisa berpuasa karena alasan fisik. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang masih muda-muda ya wajib untuk menunaikan qada, dan tentunya juga kita latihan juga di Syawal ya. Karena kita sudah dilatih 30 hari, masa Syawal 6 hari nggak bisa gitu ya.
Ya, insya Allah mudah-mudahan di Syawal ibadah kita semakin meningkat sebagaimana makna Syawal itu sendiri, yaitu bulan untuk meningkatkan bulan peningkatan atau bulan untuk meningkatkan kualitas diri kita ya, kualitas iman kita, kualitas pikiran kita, kualitas hati kita, lisan kita dan lain sebagainya. Nah, dan itu juga bisa teman-teman bantu dengan orang-orang yang bisa mengingatkan kepada kebaikan di teman hijrah tentunya. Masya Allah. Baik, mungkin itu untuk pembahasan kita sekitar bulan Syawal dan apa yang harus kita lakukan di bulan Syawal. Mudah-mudahan Syawal kita menjadi Syawal yang bermanfaat, menjadi Syawal yang produktif, dan menjadikan Syawal kita lebih baik daripada Syawal-Syawal sebelumnya. Ya, dan ibadah yang seperti Ustadz pernah katakan di beberapa pertemuan yang lalu bahwa salah satu indikator ya salah satu indikator ya Ramadan yang berhasil adalah dia ibadahnya istimror ya, jadi berkelanjutan. Nah, Syawal itu menjadi bulan penentuan apakah ibadah kita di perubahan pertama akan berkelanjutan gitu ya, atau justru sebaliknya akan menurun. Baik, Allah alam bisawab, mungkin itu bahasan kita seputar Syawal teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.